tentang media audio, tapi saya akan lebih menspesifikkan terkait dengan prinsip-prinsip ya yang bisa. Tadi mungkin dari juga terkait ini ya, tentang sifat atau media audio itu sendiri ya, yang mungkin tadi sudah dijelaskan, yang di antaranya bersifat auditif ya, lebih mengandalkan pendengaran atau daya imajinasi siswa ya. Karena hanya mendengar itu kan lebih baca nih, siswa kan yang dengarkan itu harus apa ya, lebih banyak berimajinasi dari apa yang didengar gitu ya. Kemudian karena itu sifatnya adalah verbal ya, maka bahasa yang digunakan harus mudah dipahami siswa. Jadi ini bahasa yang digunakan harus disesuaikan ya, disesuaikan dengan tingkatnya perkembangan bahasa anak. Jadi dan juga disesuaikan dengan lingkungan ya. Misalnya tadi ada di lingkungan Sunda mungkin ya bisa menggunakan banyak bahasa Sunda ya. Nah, kalau bahasa Indonesia ya nanti konteksnya bisa konteks bahasa Indonesia yang Sundaan misalnya ya, yang banyak dipakai di sana. Dan juga harus tadi selain pada level usia tadi ya, bahasa-bahasa yang mungkin sudah apa ya sudah dikenali anak itu ya. Itu harus intinya harus bisa dipahami ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu intelektual gitu ya. Kadang-kadang kan kita supaya canggih gitu, tapi nggak lihat sasarannya siapa sih ya. Mungkin terlalu banyak menggunakan bahasa istilah-istilah Latin atau istilah bahasa Inggris misalnya itu ya, supaya apa ya supaya trendy atau apa, nah itu malah nggak mengena ya, karena ini pendengarnya itu lebih peserta didik itu lebih banyak mengandalkan pendengaran verbal ya. Maka sedapat mungkin bahasa ini harus benar-benar apa ya mudah dipahami. Kemudian memang audio yang ini saya buat podcast karena memang yang tren sekarang baru podcast ya. Lebih cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sifatnya kognitif ya. Lebih sifatnya kognitif, konsep ya, data, fakta dan tujuan pembelajaran juga afektif ya. Tujuan belajar yang sifat apa ya? Yang materi ini sifatnya itu konsep, data, fakta dan juga tujuan pembelajaran yang sifatnya afektif ya. Mestinya dikurung dan termasuk ke afektif ya. Jadi kalau untuk anak-anak TK tadi disampaikan Pak Teddy misalnya cerita ya, cerita-cerita itu untuk mempengaruhi moral afektif itu sangat ya, sangat efektif istilahnya ya kalau pakai audio ya. Walaupun audio kalau untuk anak-anak itu sangat menarik. Anak saya tuh kalau udah dengar cerita di radio ya, kadang-kadang di mobil misalnya tiba-tiba ada cerita itu langsung apa ya tadinya apa ya main HP segala macam misalnya tiba nanti langsung dia konsentrasi ya karena masih anak kelas 1 SD itu sangat senang melihat cerita-cerita di radio gitu ya. Jadi walaupun audio itu format cerita itu sangat ya kebanyakan siswa sangat senang ya. Kalau itu diceritakan dengan menarik itu dengan bahasa ya bahasa anak ya. Bahasa anak artinya bahasa bahasanya nggak formal, bahasanya ya bahasa cerita ya. Sesuai usianya ya. Itu biasanya malah anak-anak itu senang konsentrasi dan itu pesan-pesan moralnya kena ya biasanya lewat anak-anak itu mengingat oh, tadi ceritanya gini nggak boleh ini nggak boleh itu misalnya itu biasanya sangat berkesan ya dan banyak anak yang suka dengan media audio yang lewat cerita ini. Nah kalau untuk orang dewasa ya tadi kalau contohnya podcast ya. Kenapa podcast kok disebut media audio ya karena memang ya mengandalkan pendengaran ya walaupun ada tampilan orang tapi kan nggak divisualisasikan ya. Yang dilihat kan hanya orang yang ngomong ya. Jadi lebih banyak orang apa ya dari suara penjelasan verbalnya itu ya maka podcast meskipun ada tampilan orang diskusi ya tetap digolongkan sebagai media audio ya, karena tidak memvisualisasikan apa yang dibahas ya. Dapat digunakan untuk menyajikan laporan-laporan aktual juga bisa dan orisinil yang sulit menggunakan media lain. Jadi memang ini juga walaupun audio kadang-kadang juga sering ya dalam dulu itu misalnya berita itu ya bisa ya laporan-laporan atau misalnya sekarang sedang terjadi banjir. Cuma kalau menggunakan media audio kalau untuk laporan-laporan ini itu harus dideskripsikan ya suasana itu harus dideskripsikan supaya jelas ya. Jadi nggak boleh kalau visual kan mungkin kalau visual kan kebalikannya ya cukup diwakil dengan gambar gitu ya. Divisualkan dengan gambar-gambar yang nggak usah banyak ngomong gitu ya. Tapi kalau kebalikannya kalau audio ya itu harus sedapat mungkin pendengar itu bisa apa ya berimajinasi ya, di dalam pikirannya dan memperoleh informasi itu dengan detail ini.
Jadi kalau kita sedang menyajikan laporan tentang kondisi banjir misalnya, ya harus dideskripsikan. Misalnya suasana banjirnya itu seperti apa, itu harus seolah-olah yang mendengarkan itu bisa bisa membayangkan apa yang terjadi dilihat oleh mata si penyampai informasi atau penyampai berita misalnya gitu ya. Jadi harus mendeskripsikan ya situasi yang ada ya. Jadi itu, jadi harus detail misalnya saat ini jam berapa misalnya ada sekian banyak penduduk yang keluar, misalnya ada banyak berbondong-bondong baik wanita perempuan semua keluar karena rumahnya diterjang banjir, ada sekian rumah ya, yang banjir misalnya itu harus bisa membayangkan ya. Suasana itu harus dideskripsikan dengan jelas. Nah, ketika kita bicara media audio, memang kita juga nggak bisa lepas dari ini ya, proses komunikasi ya. Dan komunikasinya ini lebih banyak disampaikan dengan media ini ya. Posisinya kan dengan media audio gitu ya. Media sebagai saluran tadi ya. Sehingga pesannya tadi sudah harus perlu tadi jelas ya. Nah, tentunya dalam penyampaian pesan lewat audio juga banyak noise ya, noise ya. Yang apa tadi noise-nya itu nggak paham ya. Salah satunya gangguannya itu juga ketika materi-materinya itu terlalu tinggi, bahasa yang digunakan, belum gangguan-gangguan yang sifatnya apa salurannya nggak jelas dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa prinsip ya yang bisa digunakan dalam pengembangan media audio. Ini sama dengan prinsip desain pesan secara umum ya. Hanya ini diterapkan di dalam media audio ya. Ini pertama adalah kita bisa menggunakan prinsip kesiapan dan motivasi ya. Dalam prinsip kesiapan dan motivasi, di sana dijelaskan bahwa jika dalam kegiatan pembelajaran peserta belajar memiliki kesiapan dan motivasi yang tinggi, maka hasil belajar akan lebih baik gitu ya. Nah, kesiapan mental dan fisik ini menjadi penting. Jadi dalam pembelajaran apa ya secara umum memang kita harus menyiapkan mental atau fisik ya. Artinya dengan media audio ya istilahnya juga menyapa dulu gitu ya. Menyapa dulu tidak langsung pada poin materi gitu intinya ya. Menyapa kabar, intinya memotivasi dulu ya kondisinya sedang apa adik-adik semuanya ya misalnya. Intinya menyiapkan mental fisik dulu ya agar connect ya. Connect ya. Jadi seolah-olah pembicara itu memasuki dunia anak siswa yang mendengarkan itu ya. Nah, kemudian baru mengajak kalau sudah ada kesiapan mengajak menggiring suasana mentalnya kepada cerita atau materi di dalam media audio yang akan disampaikan. Kemudian ini motivasi. Nah, ini beberapa tadi ada dalam konteks prinsip kesiapan dan motivasi ya. Jadi ada beberapa cara untuk memotivasi gitu ya dalam di antaranya dalam pembelajaran itu adalah memberitahukan tujuan pembelajaran sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini jadi di dalam media audio juga gitu ya. Kalau ini konteksnya ini beda ya, konteksnya untuk pembelajaran dan konteksnya untuk umum ya. Kalau media pembelajaran untuk umum itu memang nggak perlu menjelaskan tujuan pembelajaran ya. Tapi kalau memang media itu memang untuk pembelajaran ya akan lebih apa ya jelas arahnya ya. Peserta itu capaiannya apa itu perlu disampaikan ya. Jadi sehingga itu juga membuat fokus apa sih ketika saya mengikuti media audio ini sebenarnya target yang harus saya kuasai itu apa ya. Nah, itu juga disampaikan supaya juga memotivasi ya. Kemudian juga menjelaskan manfaat ya, dan pentingnya materi pelajaran dalam kehidupan. Ya. Jadi dalam media audio itu juga dijelaskan ya, apa sih peran penting ya kita mempelajari materi ini misalnya, dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari itu apa misalnya ini, manfaatnya apa ini kalau bisa disampaikan juga akan lebih memotivasi ya. Kemudian juga menjelaskan hubungan atau kaitan antara materi pelajaran yang sedang dipelajari dengan materi lain yang sudah dipelajari. Ini juga prinsip umum dalam pembelajaran ya. Sama ya, jadi selalu harus mengaitkan antara materi pelajaran yang sedang dipelajari dengan materi-materi lain yang sudah dipelajari. Kemudian juga menyajikan garis besar materi dari materi yang dipelajari. Jadi poin-poin yang akan dipelajari apa saja ya. Nah, kemudian menjelaskan akibat buruk atau kerugiannya jika tidak mempelajari. Jadi semacam ini ya. Jadi tadi manfaat pentingnya jadi ditutup
clue untuk memotivasi di pembukaan itu adalah ya, akan sangat rugi intinya ya kalau adik-adik nggak bisa nggak mengikuti acara ini, apa kira-kira ruginya apa. Nah, ini juga untuk dalam rangka memotivasi. Kemudian yang berikutnya itu bisa kita terapkan juga prinsip penggunaan alat pemusat perhatian ya. Nah, kemudian ini ya beberapa perhatian terhadap pesan itu berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Ini prinsipnya ya, jika siswa ataupun siswa memiliki perhatian terhadap pesan yang dipelajari, maka proses dan hasil belajarnya semakin baik tentunya ya. Atau dapat dikatakan bahwa semakin baik perhatian siswa atau siswi terhadap bahan yang diajarkan, akan semakin baik pula proses dan hasilnya. Nah, maka di sini prinsip perhatian ini harus dipegang ya dalam penyampaian media audio. Nah, di antaranya cara untuk mengarahkan perhatian itu adalah dengan mengaitkan materi ajar dengan pengalaman atau kehidupan siswa itu. Nah, itu jadi cara ya agar ketika kita menggunakan media audio, maka ya kalau ini media audio untuk pembelajaran ya, maka berusaha juga disampaikan ya kaitan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman atau kehidupan siswa ya. Jadi dikontekstualisasikan ya. Kemudian juga penyajian pesan pembelajaran secara berurutan ya, bisa misalnya dari umum dulu ya, ke khusus ke bagian-bagian lebih spesifik. Jadi disampaikan garis besar dulu, baru ke detailnya ke perbagian tadi. Kemudian menghubungkan pesan yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari ini sama dengan yang tadi, menyajikan informasi yang menantang, ya, menegangkan atau mengagetkan atau dramatis. Ya. Dikemas ya, pesan itu dengan dalam menantang, menegangkan, mengagetkan, dramatis. Kemudian menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah ini sama ya. Nah, nanti kalau yang menantang itu ini butuh keahlian ya, bagaimana menyampaikan sebenarnya lebih ke kuerisite ya misalnya. Kalau dulu dalam zaman saya kecil ada namanya ketoprak itu siapa ya menantangnya itu dikasih cuplikan siapa sih dalang pembunuhan gitu ya. Suruh sayembara nanti menebak siapa sebenarnya dalang pembunuhan apa gitu ya. Itu kan jadi kita bisa dalam belajar juga kuerisite dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang membuat anak itu penasaran. Kemudian juga bisa untuk mengarahkan perhatian, tentunya kita gunakan musik ya, musik penyeling atau bahkan musik latar belakang ya. Musik latar belakang itu misalnya ini suasananya di sawah ini ya, ya dikasih pedesaan lah, suasana pedesaan. Maka biasanya kan dikasih suasana pedesaan itu musik yang cocok apa sih yang seolah-olah itu di desa atau bahkan suara burung gitu ya. Kalau orang desa kan biasanya kalau orang di suara burung perkutut atau nanti juga kalau nuansanya desanya Jawa ya pakai gamelan. Kalau di Sunda sana ya mungkin musik Sunda yang itu saya menggambarkan pedesaan gitu ya. Kemudian juga musik-musik penyeling yang bagus nih. Nah, musik ini kadang-kadang juga ada namanya musik smash atau musik yang mengagetkan ya, membuat suasana tegang, suasana apa tadi ya. Nah, itu digunakan musik juga bisa ya. Misalnya kalau ceritanya agak horor, biasanya musiknya kan juga dibuat horor ya. Jadi terkesan, wah ini menakutkan misalnya. Nah, musik itu akan berpengaruh ya untuk membangun suasana ya. Suasana seolah-olah menyerupai dengan apa yang dialami gitu ya. Membawa pendengar itu masuk seperti kayaknya pada suasana apa ya. Nah, itu musik menjadi penting, musik latar belakang itu. Penggunaan bahasa tadi ya sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik siswa ataupun siswi ini juga untuk menarik perhatian, menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif, mampu menciptakan suara, irama, intonasi secara bervariasi. Nah, ini kadang-kadang dalam penyampaiannya nggak boleh monoton tadi ya. Nah, Bu Anung tadi nyampaikan harus variatif dalam hal media dan juga dalam media audio juga suara ya. Jadi intonasi suara itu kan bisa iramanya, intonasinya ya besar kecilnya, kencang tidaknya ini ya. Kadang-kadang juga butuh variasi ya supaya menarik gitu ya. Bisa juga lewat format ya, teknik penyajian secara bervariasi ya. Misalnya ada announcer ya, kemudian di dalam announcer menyampaikan pembuka, kemudian penyampaian inti materi disampaikan lewat drama ya. Kemudian atau lewat dialog ya, kadang formatnya dengan dialog atau lewat dokumenter announcer. Jadi bisa di dalam satu tampilan kalau panjang
itu bisa dibuat berbagai format ya. Ini karena panjang nanti ada dramanya, ada dialog. Misalnya gini, ada orang pemuda yang ada Pak Lurah dengan dialog ya, dialog tentang suasana. Dari dialog itu kemudian bercerita gitu ya. Bercerita kemudian ceritanya diilustrasikan dalam sebuah drama gitu ya. Nah, nanti hasil drama selesai itu diulang lagi pesan-pesan dalam pesan materi tadi dalam drama tadi didialogkan lagi gitu ya. Itu sebagai bentuk pengulangan juga ya. Diperjelas lagi dalam dialog tadi dalam drama jadi diulas lagi ya. Nah, kalau dokumenter itu anu ya tadi misalnya laporan tadi ya, laporan cerita mendeskripsikan suatu tempat itu namanya dokumenter. Kemudian announcer ya. Nah, ini silahkan. Nah, itu ini namanya prinsip tadi agar apa ya? Agar menarik itu juga penyajiannya nggak monoton. Nah, perlu adanya kejelasan antara tujuan dan materi. Ini materi dan tujuan kebalik ya, antara materi yang disampaikan harus sesuai dengan tujuan itu juga. Kemudian mengurangi materi ajar yang tidak relevan. Jadi hal-hal yang tidak relevan itu dikurangi. Kadang-kadang apa ya nanti di kalau terlalu apa ya, melebar ya, misalnya dramanya terlalu melebar ya, efisiensi waktu ya, karena apa pembelajaran melalui audio itu ya nggak boleh terlalu lama. Biasanya maksimal sekali itu sekitar 20 menit gitu ya. Kalau mendengarkan kaset audio ya. Tapi kalau cerita memang bisa panjang ya. Kalau anak-anak itu kalau dengar cerita panjang itu bisa betah ya. Tapi kalau formatnya tadi drama dialog ya nggak usah panjang-panjang. Kemudian prinsip berikutnya yang perlu bisa diterapkan adalah prinsip partisipasi aktif siswa ataupun siswi ya. Ini belajar adalah sebuah aktivitas yang ini diantaranya dalam bukunya Prof. Asri. Ada 3 aktivitas ya, aktivitas mental, aktivitas emosional, dan aktivitas fisik ya. Aktivitas mental misalnya siswa diantaranya mampu mengidentifikasi ya, membandingkan dan menganalisis bahan ajar misalnya. Aktivitas emosional misalnya siswa bersemangat ya, berpikir positif, memiliki motivasi belajar ya. Bahagia ini aktivitas mental, emosional ya. Fisik contohnya pergerakan anggota tubuh ya. Melakukan keterampilan tertentu dalam proses pembelajaran itu contoh dari aktivitas fisik. Nah, ini cara mengaktifkan ya. Tadi kan prinsipnya kan prinsip partisipasi aktif agar siswa itu terlibat aktif gitu ya. Aktif secara mental, aktif secara emosional maupun fisik gitu ya. Nah, ini beberapa cara, misalnya memberikan pertanyaan, ini berarti terkait aktivitas mental ya. Memberikan pertanyaan-pertanyaan saat menjelaskan materi. Meminta siswa untuk membuat catatan, itu termasuk aktivitas fisik ya. Jadi nanti silahkan dicatat misalnya, atau mengerjakan latihan itu juga aktivitas mental dan fisik ya. Mengajak siswa untuk berpikir ini juga aktivitas mental ya. Minta siswa untuk mengerjakan latihannya tergantung kalau itu misalnya latihannya ada gerakan-gerakan berarti juga apa ya bisa melibatkan pergerakan misalnya nempel dan sebagainya misalnya itu juga apa ya bisa termasuk aktivitas fisik ya dan juga mental. Nah, meminta siswa untuk menyampaikan kembali materi yang ada di podcast ini kalau dalam interaksi ya ketika habis mendengarkan dalam pembelajaran itu ya tadi memberikan pertanyaan. Jadi ini bisa dilakukan oleh announcer ya atau announcer di dalam apa misalnya podcast ya. Karena podcast pembelajaran ya tidak sekedar tadi menyampaikan materi ya, tapi di dalam podcast itu karena ini fungsinya untuk pembelajaran dan peserta didik itu minta untuk menonton podcast misalnya, maka di akhir podcast itu ya memang fungsi guru berjalan di situ ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan saat menjelaskan materi ya, meminta siswa yang mendengarkan untuk membuat catatan, menyimak, mengajak siswa untuk berpikir ya, meminta siswa untuk mengerjakan latihan, meminta siswa untuk menyampaikan kembali materi yang ada di podcast misalnya. Nah, itu bisa diterapkan di situ karena memang medianya media audio. Kemudian pemberian umpan balik, prinsip umpan balik ya. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa mengenai keberhasilan atau kemajuan. Jadi kalau tadi siswa diminta latihan ya, maka umpan balik bisa diberikan dengan membahas hasil latihan siswa. Manfaat umpan balik ini diantaranya untuk memberitahu siswa kemajuan dan kelemahannya, memberi motivasi dan mengoreksi pekerjaan peserta didik. Contohnya misalnya memberikan soal atau pertanyaan kepada siswa ya, kemudian memberikan jawabannya dengan benar ya. Ini contoh kalau di sekolah. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah bisa juga menerapkan prinsip pengulangan dalam penggunaan media audio ya. Nah, karena apa? Ini
prinsip pengulangan ya. Jika dalam pembelajaran informasi disajikan berulang-ulang ini, maka proses dan hasil belajar akan lebih baik, ini prinsipnya ya. Nah, teknik pengulangan ya, perulangan dapat dilakukan dengan tadi menggunakan format penyajian yang bervariasi, itu juga bentuk perulangan ya. Jadi nonsor membuka ya, menyampaikan deskripsi umum tentang materi ya, kemudian diulang lagi dalam bentuk drama, diulang lagi oleh nonsor, ditegaskan kembali misalnya. Tadi misalnya dalam bentuk dialog ya, dialog sebagainya. Misalnya dialog juga bisa ya, tentang materi itu ada sekelompok siswa yang berdialog dengan gurunya ya, diilustrasikan gitu, kemudian mendengarkan penjelasan gurunya, gurunya mungkin bercerita, ceritanya diilustrasikan dalam bentuk drama ya, kemudian kembali ke dialog tadi, kemudian diulang lagi, bisa juga seorang siswa misalnya yang dialog tadi di dalam kerumunan siswa dengan guru tadi, ada siswa yang pura-pura ketiduran misalnya, ditanya gitu ya, ditanya nggak bisa, kemudian gurunya menjelaskan ulang atau teman yang lain menjelaskan ulang supaya yang tertidur tadi bisa tahu misalnya. Nah, ini prinsip apa perulangan itu bisa dilakukan ya, supaya lebih jelas, karena kadang-kadang kalau nyimak verbal itu kan lewat gitu aja ya. Perulangan juga dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dengan media yang berbeda ya. Nah, dalam media audio informasi dibaca terlebih dahulu oleh narator misalnya, kemudian diulang dalam tadi format drama, dialog dan sebagainya. Dalam mengulang digunakan isyarat ya, misalnya sekali lagi dengan kata lain misalnya dan sebagainya, itu juga bahasa kata-kata yang bisa digunakan. Memberikan tinjauan selintas ya. Jadi di awal seorang announcer itu bisa memberikan tinjauan selintas dulu tentang materi yang akan dibahas ya. Kemudian juga di akhir misalnya setelah diterangkan macam-macam, tadi juga bisa ditutup dengan memberikan ringkasan atau isi materi yang ada di dalam podcast misalnya ya. Itu disampaikan oleh pembawa acara atau announcer. Ya, saya kira itu ya beberapa hal ya terkait dengan prinsip-prinsip ya, media audio. Jadi bisa digunakan prinsip dalam pembelajaran secara umum ya, yang intinya ketika guru itu kan di kelas itu kan guru ceramah ya, kan sama ya. Guru ceramah itu audio. Nah, tapi kalau itu di dalam bentuk podcast atau apa ya, ya prinsip orang menjelaskan